Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Hadratal kurama wal fadil, yang sangat saya muliakan kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus an-nahdiyin wal nahdiyat, jamaah NU online dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita berupa keimanan, kemudian kenikmatan kita dalam beribadah, kesehatan, rezeki yang halal, dan juga kenikmatan Allah lainnya yang tiada terhitung bagi kita semuanya. Amin. Pemirsa dan juga jamaah NU online, seringkali kita mendapatkan kiriman, seringkali kita mendapatkan broadcast di media sosial kita berupa postur kecil ataupun juga meme dan juga hal-hal yang lain. Di situ dikatakan, mari lakukan yang sunnah dengan melakukan membaca surat Al-Kahfi, tinggalkan surat Yasin. Atau juga sering disampaikan pula bahwa surat Al-Kahfi adalah sunnah, ajaran Rasulullah. Surat Yasin ajaran kiai. Anda ikut kiai atau ikut Rasulullah. Begitu bahasa yang mereka sampaikan di beberapa poster, di beberapa meme, di beberapa catatan-catatan yang masuk ke WA kita ataupun yang lainnya. Maka benarkah Yasin itu sesuatu yang bid'ah, sementara yang sunnah hanya membaca surat Al-Kahfi? Sementara kita orang-orang Nahdiyin dari dulu mengamalkannya adalah surat Yasin, juga tidak menafikan terhadap surat Al-Kahfi. Mari kita lihat, kita saksikan bersama dalil-dalil kita. Pertama, berkenaan dengan membaca surat Al-Kahfi memang memiliki dasar hadis. Riwayat Imam Al-Baihaqi, Al-Hakim juga, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jum'ah adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah, maka Allah akan memberi cahaya. Allah akan menyinari antara dirinya, antar negaranya sampai ke Baitullah, sampai ke Ka'bah. Jadi kalau kita di sini dari Indonesia, dari tanah Jawa misalnya bagi kami, atau Anda di Pulau Kalimantan, atau boleh juga di Sulawesi, di Sumatera, di Papua, di Nusa Tenggara, maka jarak antara Anda dengan kota Mekah itu ada sinar cahaya dari Allah. Kalau menurut ulama kita, itu adalah pahalanya. Ada yang menafsirkan dengan bentuk pahala, ada lagi yang menafsirkan jalan kemudahan bagi kita untuk ke Baitullah, untuk ke Mekah. Nah, di sini yang perlu kita bahas. Kalau ada orang, gimana ini, saya sudah 1 tahun, sudah ada yang 5 tahun baca surat Al-Kahfi, tapi belum juga sampai ke tanah suci, ke Mekah, berarti suratnya yang kurang. Jangan cuma surat Al-Kahfi, tapi bisa dengan surat tanah, dengan surat mobil, ataupun surat-surat yang lain. Tetapi tentu ini dengan cara berhutang itu hukumnya makruh. Sekali lagi, kalau Anda melakukan ibadah haji ataupun ibadah umroh, ini adalah bagi yang mampu, bagi yang memiliki kelebihan. Sementara bagi dengan cara menyicil, dengan cara berhutang, itu hukum dasarnya adalah makruh, tetapi tetap sah, tetap diperkenankan. Bahkan hari ini banyak di antara kita yang melaksanakan itu. Jadi sekali lagi tetap sah. Kemudian, kapan waktu utama membaca surat Al-Kahfi ini?
Ada seorang tabi'in bernama Khalid bin Ma'dan. Beliau ini hidup di negeri Syam, di Suriah. Beliau katakan, membaca surat Al-Kahfi ini dengan keutamaan baik pahala tadi ataupun dua cahaya antara dia Jumat pertama dengan Jumat kedua, juga sama dalam riwayat Al-Baihaqi, adalah qabla an yakhrujal imam, sebelum imam melaksanakan khotib Jumat. Jadi letak yang paling utama menurut Khalid bin Ma'dan ini, seorang tabi'in, membaca surat Al-Kahfi itu saat kita datang ke masjid sebelum imam khutbah. Ya, kira-kira kalau di sini misalnya kita zuhur atau Jumatan jam 11:30, kita datang ke masjid jam 11, sambil menunggu imam kita membaca surat Al-Kahfi. Itu waktu paling utama. Memang ada dalam riwayat Ad-Darimi dari seorang sahabat, itu anjurannya boleh dibaca malam Jumat. Tetapi sekali lagi ini longgar. Anda membaca Al-Kahfi malam boleh, siang boleh, yang terpenting di hari Jumat. Kemudian berikutnya, berkenaan dengan hari ataupun juga pelaksanaan membacanya ini, kita bukan hanya surat Al-Kahfi saja, tetapi ada surat lain. Ternyata Rasulullah di hari Jumat itu Nabi juga membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk, ayat yang atau juz yang ke-29. Jadi anehnya ini, Nabi dalam riwayat Ibnu Majah, dan saya sudah mengecek, Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih, itu amaliyah kita membaca Yasin itu hendak digusur dengan surat Al-Kahfi saja. Padahal selain Al-Kahfi banyak yang dianjurkan di hari Jumat. Kenapa surat Al-Kahfi saja? Ini surat Tabarak. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang Nabi baca adalah surat Bara'ah. Jadi di hari Jumat Nabi juga membaca surat Bara'ah. Maka sekali lagi, kesunahan di hari Jumat untuk membaca ayat-ayat Al-Quran bukan cuma Al-Kahfi saja, ada beberapa surat lain. Bahkan kalau Anda membuka kitab seorang Al-Hafidh, seorang ahli hadis bernama Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya adalah Nurul Lum'ah fi Khasaisil Jum'ah. Beliau mencantumkan 60 lebih hadis berkenaan dengan kesunahan-kesunahan yang dibaca selama hari Jumat. Di antaranya adalah surat Al-Kahfi tadi memang ada, kemudian juga surat Al-Bara'ah ini juga ada, termasuk pada hadis yang kesekian beliau Imam As-Suyuti menyampaikan bahwa kekhususan di malam Jumat itu adalah membaca Yasin. Nah, ini kenapa orang-orang di antara kita membaca Yasin, ini dalilnya, ini dasarnya. Dalam riwayat ini disebutkan, man qara'a lailatal jum'ah hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lah. Barang siapa di malam Jum'ah membaca surat Hamim ad-Dukhan dan juga surat Yasin, maka Allah akan mengampuninya. Pertama, hadis ini dicantumkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Beliau sendiri mengatakan memang hadis ini dhaif. Tetapi hadis ini kemudian diperkuat dengan jalur lain, dengan hadis lain yang disampaikan oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitab beliau Faidul Qadir, yang disampaikan oleh Abu Dawud dari seorang sahabat, tetapi bukan di dalam kitab Sunan Abi Dawud, di dalam kitab beliau yang lain, bahwa hadis ini berbunyi, man qara'a surat Yasin was-Saffat lailatal jum'ah a'tahullahu su'lah. Barang siapa membaca surat Yasin di malam Jumat dan juga surat As-Saffat,
maka Allah mengabulkan permintaannya. Beliau katakan fihi inqita', hadis ini sanadnya terputus memang. Tetapi kita sudah tahu kalau ada hadis dhaif, kemudian ada jalur lagi yang lain yang menyatakan anjuran yang sama, menunjukkan lahu aslun, bahwa amaliyah kita membaca surat Yasin di malam Jumat ada dalilnya. Bukan sembarangan, bukan ngawur, bukan mengada-ngada. Jadi Anda yang selama ini menuduh Yasinan malam Jumat itu karangan kiai, tidak betul. Itu adalah sabda dari Nabi dalam 2 hadis, meskipun keduanya dianggap dhaif, tetapi sekali lagi memiliki 2 jalur. Maka cabut ucapan Anda bahwa Yasin itu adalah perbuatan kiai saja. Orang-orang NU hanya meniru-niru kiai, tidak mengikuti Nabi. Salah besar. Sebab sekali lagi justru membaca Yasin di malam Jumat itu memiliki dalil, memiliki kekhususan yang disampaikan oleh para ulama. Sekali lagi bisa Anda baca di dalam kitab Nurul Lum'ah fi Khasaisil Jum'ah. Kemudian kenapa di malam Jumat kok memilih surat Yasin? Tetap kita mengamalkan semua. Surat-surat yang dianjurkan tadi dibaca semua. Kita membaca surat Al-Kahfi tanpa menafikan surat yang lain. Kita membaca surat Tabarok, tadi ada hadisnya, tetapi kita tidak menafikan surat yang lain yang memiliki dalil. Maka sekali lagi, marilah kita mencoba ada lapang dada bagi kita untuk menerima perbedaan. Selama saudara kita mengamalkan satu amalan dan di situ memiliki riwayat, kita terima. Bukan saya yang paling benar, bukan. Yang lain salah, bukan. Kita sekali lagi saling menghormati. Kemudian mengapa surat Yasin kok dibaca di malam Jumat? Bagi kami, surat Yasin tidak hanya sekedar dibaca karena faktor malam Jumatnya, bukan. Tetapi bagi orang-orang kalangan Nahdien meyakini membaca surat Al-Quran, diantaranya surat Yasin, adalah untuk ditujukan pahalanya, dianugerahkan, diberikan kepada orang-orang yang telah wafat. Nah, kita tengok berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Iqra'u Yasin ala mautakum. Riwayat yang lain berbunyi Iqra'u ala mautakum Yasin. Tidak usah komentar dulu, saya katakan hadis ini menurut Syekh Albani, beliau memang katakan dhaif. Beliau mengutip dari ulama yang lain, ada yang bernama Ibnu Qattan. Beliau katakan faktor kedhaifan hadis ini karena 2 hal. Pertama, ada perawi bernama Abu Uthman yang dianggap majhul. Kedua, sanadnya dianggap muttarib. Kemudian juga ada seorang ulama bernama Ad-Darqutni, beliau katakan tidak ada yang sahih berkenaan masalah ini. Saya tahu semua itu. Tetapi kemudian coba Anda lihat di dalam kitab At-Talkhisul Habir, kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini diperkuat oleh seorang tabi'in, oleh seorang sahabat bernama Ghudayf bin Haris As-Sumali. Jadi di dalam redaksi hadis ini berbunyi, bacakan surat Yasin. Bacakan surat Yasin pertama. Ini yang berkata Syekh Majduddin Abdus Salam At-Taimiyah, kakeknya Imam Ibnu Taimiyah. Kalaupun imam itu maksudnya ya imam sholat lah paling tidak. Tetapi bukan berarti saya taklid kepada Ibnu Taimiyah, ya bukan. Imam kami adalah imam yang 4 itu. Maka kata kakeknya Ibnu Taimiyah ini, beliau katakan membaca surat Yasin berdasarkan hadis ini boleh diamalkan. Pertama, kalau orang tersebut belum meninggal. Maka kalau kita punya kakek, punya nenek, punya kerabat, nafas sudah berat,
mata sudah terpejam, mulut terbungkam, sekujur tubuh sudah tidak bergerak, bacakan Yasin di dekatnya. Ada riwayatnya ini. Bahkan secara terang benderang Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau katakan, menurut para kalangan tabi'in, surat Yasin itu dibaca di dekat orang yang akan wafat untuk memudahkan keluarnya ruh. Itu yang pertama. Kedua, boleh membaca Yasin di dekat orang yang telah wafat dan belum dikubur. Nah, misalnya ya, ada keluarga kita yang meninggal, baru saja wafat. Kalau secara medis, jenazah yang baru meninggal tidak boleh dimandikan minimal 2 jam. Maka dalam keadaan 2 jam, jenazah mungkin berada di rumah sakit, atau kalau wafatnya di rumah, dia tetap berada di rumah, bacakan Yasin di dekatnya. Kenapa? Boleh menurut Majduddin Abdussalam At-Taimiyah. Ataupun orang tersebut sudah dikubur, sudah dimakamkan, lalu kemudian dibacakan Yasin. Maka sekali lagi, apa yang telah kita amalkan hari ini oleh kalangan Nahdiyin, Nahdiyat, Muslimin, Muslimat, dimanapun berada, mengamalkan surat Yasin ini, khususnya malam Jumat ini tetangga sebelah saya ada tahlilan, ada membaca Yasin, adalah bukan amalan bid'ah. Kenapa? Ada dalil hadisnya, dalil itu bersifat fadail, ada fatwa ulamanya, lalu kita mengamalkan. Lalu mana yang bid'ah? Dari sisi mana bid'ahnya? Oh, ini sudah sesuai kriteria ijtihad kok. Ada ulama yang ijtihad, ada yang mengamalkan, sudah sah. Maka sudah sangat kita hafal. Idza ijtahadal hakim, kalau ada seorang bijak bestari, dia berijtihad, fa asaba, kemudian dia ijtihadnya benar, falahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Wa idza ijtahadal hakim, apabila orang yang bijak bestari itu berijtihad, fa akhta'a, kemudian ijtihadnya salah, falahu ajrun, dia hanya mendapatkan 1 pahala. Sekali lagi, Nabi tidak mengatakan ulama yang berijtihad itu bid'ah, tidak. Yang mengatakan hanya orang sekarang saja. Padahal Nabi kita dalam riwayat Bukhari Muslim ini, ulama yang berijtihad itu kalaupun dianggap salah tetap dapat pahala, bukan dosa, apalagi bukan bid'ah. Maka apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita lakukan berupa amaliyah membaca Yasin, Yasinnya diletakkan di malam Jumat, kemudian sebelum membaca Yasin kita doakan agar Yasin itu dikirimkan pahalanya oleh Allah kepada orang-orang yang telah wafat, maka sekali lagi bukan bid'ah, karena telah memiliki dalil dasar. Apa bisa sampai? Saya sampaikan, saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Syekh Nasiruddin Albani, beliau mengatakan sampai kalau itu anaknya yang membaca. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau katakan sampai pahalanya. Tetapi keterangan akan saya jelaskan lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang, karena ini sudah bagian dari akhir. Maka pada intinya, bagi kita jangan hilangkan keutamaan-keutamaan membaca surat itu. Al-Kahfi kita mengikuti Khalid bin Ma'dan, kita baca sebelum Jumat. Malam Jumatnya kita membaca surat Yasin. Jumat sore misalnya kita datang ke masjid, baca sekali-kali surat Tabarak ataupun surat-surat yang lain. Sebab sekali lagi, bagi kita yang telah kita amalkan di malam Jumat berupa membaca Yasin, memiliki dasar ijtihad dari ulama, dari dulu sudah diamalkan, dulu bukan bid'ah, kok baru sekarang dikatakan bid'ah. Ini sekali lagi adalah orang-orang yang terlambat di dalam berijtihad dan tidak memiliki pengetahuan sejarah bagaimana para ulama dulu telah melaksanakan ijtihad itu.
karena sudah hampir setengah jam. Yang penting ngaji istiqomah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Satu topik, satu tema kita bahas tuntas. Rutinitas insya Allah pada tiap malam Jumat pukul 19.30 saya berusaha untuk tetap mengaji di Facebook ini, yaitu di situs resmi Nahdlatul Ulama di NU Online. Dari saya cukup sekian. Pada intinya, Anda sebagai Nahdiyin dan Nahdiyat jangan ragu ikut ulama, karena dengan ikut ulama berarti ikut Rasulullah. Dan Anda jangan ragu ikut menjadi orang NU. Mengapa? Sebab kalaupun Anda sudah wafat, Anda tidak pernah dipecat dari NU, karena tetap dibacakan surat Yasin, tetap dikirimi surat Al-Fatihah, dan tetap diakui oleh jam'iyah ini sampai kita berkumpul kelak di dalam surga Allah. Amin, Allahumma amin. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf yang tak terhingga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Muhammad Ma'ruf Khazin, Direktur baru Aswaja NU Center Jawa Timur. Mohon maaf yang tak terhingga. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.